Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8반짜리 교육에 다시 오신 것을 환영합니다. 이 비디오는 이슬람 교육 철학 시리즈의 연속입니다. 이번 주제는 이슬람 교육 방법의 본질과 관련이 있습니다. 좋아, 시간을 낭비하지 않고 바로 토론으로 이동합니다. Pernah kita berpikiran bahwa hidup kita sedari kecil selalu saja berhadapan dengan tes dan ujian. Sejak masuk SD, selalu ada ulangan dan ujian. SMP dan SMA pun tidak luput dengan ujian. Hingga kuliah pun ada juga ujiannya. Mau masuk kerja, ada ujian. Dalam bekerja pun diuji untuk naik jabatan. Selalu ada ujian dan ujian di dalam kehidupan ini. Dalam banyak ceramah, para ustadz pun mengatakan jika kita mengalami kesusahan, itu adalah ujian. Ketika kita mendapat nikmat, itu pun juga adalah ujian. Maka tidak heran kita menyebut bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Dalam hidup ini, kita pun diuji. Apakah kita menjadi seorang hamba yang takwa atau hamba yang lalai? Selalu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang memerlukan ujian. Sebenarnya, apa sih tujuan daripada diberikannya ujian itu? Bagi seorang guru, ujian diberikan agar mengetahui perkembangan siswa yang diajar. Ujian pun berfungsi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman seseorang siswa terhadap sebuah mata pelajaran. Di dalam Islam, Allah menguji kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Semakin berat ujian yang kita jalani, maka saat kita berhasil melewati ujian itu, posisi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, apakah ujian itu sama dengan evaluasi? Jawabannya adalah tidak sama, karena ujian hanyalah bagian dari evaluasi. Yang bermakna, evaluasi tidak hanya menguji, namun juga ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan baik sebelum atau sesudah daripada ujian itu. Jadi, apa sih sebenarnya hakikat daripada evaluasi itu? Evaluasi bisa dikatakan sebagai perenungan atau refleksi tentang apa yang pernah kita lakukan agar kedepannya kita mampu menjadi lebih baik lagi. Ujian kita gunakan sebagai ukuran seberapa berhasil kita dalam melakukan hal tertentu yang dilakukan oleh sang guru ketika mengajar di kelas. Lalu, bagaimana respon siswa di dalam kelas itu? Ini pun juga menjadi bagian dari evaluasi. Setelah pembelajaran selesai pun, ada pula evaluasi. Hingga penggunaan tes oleh sang guru untuk menilai kepahaman siswa terhadap materi, itu pun juga bagian daripada evaluasi. Nah, disinilah peran ujian hadir. Dan di sini ujian hanya menjadi tolak ukur terkait apa yang akan dilakukan guru ke depannya setelah kegiatan pembelajaran. Apabila nilai siswa masih rendah, maka sebagai bentuk evaluasi, sang guru perlu mencari sumber masalahnya apa. Mungkin tekniknya atau metodenya atau materinya yang terlalu berat. Nah, di situ yang harus diperbaiki ke depannya. Sebagai contoh, misal dalam pelajaran biologi, evaluasi berlangsung jauh sebelum pembelajaran biologi itu dilaksanakan. Dimulai dengan evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran alias RPP, lalu evaluasi terhadap media sebelum mengajar, evaluasi kesiapan guru, evaluasi kesiapan siswa, kesiapan fasilitas dan sekolah, dan lain-lain juga tidak luput dari bagian evaluasi. Selanjutnya, ada evaluasi ketika guru sedang mengajar. Perlu dilihat metode apa dan cara apa
yang dipakai oleh sang guru di dalam kelas. Lalu bagaimana respon dari siswa? Ini juga bagian daripada evaluasi. Selesai pembelajaran pun juga adalah evaluasi. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tadi, maka dapat diambil garis besar bahwa hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam adalah sebagai sebuah proses menilai, mengukur secara komprehensif aspek-aspek kepribadian siswa sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tindakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi. Evaluasi haruslah bersifat valid dan akurat. Dengan penerapan evaluasi ini, diharapkan bahwa kualitas pendidikan akan menjadi semakin baik ke depannya, sehingga tujuan pendidikan Islam, yakni mewujudkan insan kamil pada diri setiap muslim, dapat tercapai. Baik, itulah uraian singkat terkait dengan hakikat evaluasi. Pemahaman tentang evaluasi tentunya jauh lebih luas lagi dan perlu didiskusikan lebih banyak lagi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan bersama di comment section di bawah ini. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini kepada kerabat, keluarga, dan teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.